dalam sebuah sermon di paroki antara pastor paroki, pengurus dewan paroki dan para ketua dewan stasi dan porhanger serta pengurus-pengurus lain, ada satu materi membahas mengenai dana mandiri paroki. Pastor paroki mengajak dan memberikan nasihat serta juga menyampaikan stasi atau umat yang sudah menyerahkan dana mandiri sampai pada satu ketua dewan stasi di mana dia bersharing bahwa dia sudah mati-matian menyadarkan umat, mengajak umat, menyapa dan bahkan dengan keras meminta kepada umat untuk membayar dana mandiri. Nah, ketika ditampilkan di layar rekap dari umat yang membayar dana mandiri di stasinya, ternyata porhanger itu sendiri belum bayar. Dia juga belum bayar, belum melunasi dana mandirinya. Lalu yang lain pun berkomentar, bagaimana umat bisa memberi sementara porhanger juga belum bayar. Lama banyak komentar, dia tidak sadar kalau itu untuk dirinya, untuk porhanger itu. Baru sesudah sekian orang berbicara dikatakan bahwa porhanger sendiri belum bayar. Baru dia tahu namanya belum bayar rupanya. Akhirnya dia mengatakan, saya lupa. Karena mengurus semua umat ini, akhirnya saya lupa membayar dana mandiri saya. Nah, saudara-saudari terkasih, cerita singkat sederhana ini menggambarkan bagaimana umat bisa tergerak hatinya untuk melaksanakan kewajibannya kalau pimpinannya sendiri yang menyuruh, yang mengatakan dan mengajak itu sendiri juga tidak atau belum melakukan. Tidak efektif, bahkan bisa membuat umat itu melawan. Orang cenderung mengharapkan contoh teladan dari orang yang dianggap sebagai pimpinan atau yang menggerakkan. Nah, saudara-saudari, hari ini dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus, konteksnya ini adalah supaya para murid waspada, hati-hati tentang kemunafikan yang selalu berkaitan dengan kehidupan pada zaman itu, bahwa pemimpin-pemimpin umat masyarakat hidup dalam kemunafikan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itulah sebenarnya yang menjadi objek dari sabda Yesus hari ini. Supaya mereka hati-hati terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena hidup mereka penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan. Hidup mereka tidak asli, tidak otentik. Asli tapi palsu katanya. Mengapa? Secara khusus Yesus menyatakan bahwa orang-orang Farisi itu cenderung melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Melihat kekurangan-kekurangan. Melihat kesalahan-kesalahan. Tetapi ternyata mereka sendiri hidup dengan kemunafikan, kekurangan, kelemahan, kesalahan yang banyak. Karena itu Yesus mengumpamakan tadi ada serpihan selumbar di mata, ternyata itu dilihat oleh orang-orang Farisi. Padahal ada balok besar di depan mata mereka, bahkan dalam mata mereka sendiri.
Bagaimana mereka bisa melihat selumbar, ya, sejenis mungkin serpihan jerami kecil atau sehelai rambut atau bulu atau abu yang masuk ke dalam mata? Itu menunjuk kesalahan kecil. Bagaimana bisa mereka melihat itu sementara ada balok, kesalahan-kesalahan besar yang dalam diri mereka sendiri. Nah, apa itu balok? Balok itu bisa ya disamakan mungkin dalam konteks ini sebagai sikap sombong, iri hati, dendam, egois, ya, selalu mementingkan harga diri, merasa diri paling benar, memaksakan kehendak dan lain-lain. Jadi orang yang dipenuhi dengan semangat demikian tidak akan bisa, ya, mereka menilai dengan objektif kekurangan kelemahan orang lain dan bahkan tidak bisa menjadi contoh untuk ditiru, untuk diikuti. Ya. Jadi Yesus dalam bacaan Injil hari ini, ya, mengajak para muridnya supaya mereka, ya, jangan mencari atau mencela kesalahan orang lain sementara lupa atau menutupi atau mengabaikan kesalahan diri sendiri. Maka Yesus mengajak para murid untuk bercermin pada diri sendiri lebih dahulu sebelum mengarahkan pandangan kepada orang lain. Yesus mengharapkan supaya jangan cenderung melihat kekurangan atau kesalahan sesama. Atau lebih sederhana lagi, jangan, ya, gampang menghakimi, membuat satu judge, ya, penghakiman kepada seseorang. Nah, sesungguhnya alat pengukur itu ada dalam diri kita masing-masing. Alat pengukur untuk, ya, baik buruk, besar kecil itu ada dalam diri kita. Nah, karena itu saudara-saudari terkasih, mari dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita mengaplikasikan sabda Tuhan hari ini. Mari kita mencoba melihat sisi-sisi positif, sisi-sisi yang baik dalam diri orang lain, dengan tentu pertama-tama menjadikan diri kita juga menjadi orang yang bersikap positif, orang yang selalu dipenuhi semangat kebaikan, semangat kejujuran, semangat keramahan, semangat pengorbanan terhadap orang lain. Orang-orang demikian, ya, dia sudah serta-merta menghindarkan balok di depan matanya sendiri. Dalam kehidupan bersama, di dalam keluarga, dalam hidup sehari-hari, mari kita kikis, bahkan mungkin kita bisa hilangkan kecenderungan, ya, yang sering menguasai kita. Ada orang yang suka melihat, ya, dan membicarakan kesalahan temannya, entah itu di komunitas, ya, entah itu dalam keluarga, di kantor, atau di tempat di mana kita bekerja. Bahkan orang menghabiskan waktu, ya, dalam satu hari itu sudah disediakannya waktu untuk bercerita tentang kekurangan, kelemahan. Kalau itu tidak dilakukan, seperti ada yang kurang, seperti enggak genap, enggak sempurna hidup kalau tidak melihat sisi-sisi sedikit saja kekurangan atau kelemahan orang lain. Orang menghabiskan waktu untuk menginventarisir kelemahan-kelemahan temannya. Ya. Tidak cukup hari ini, terus ditambah-tambahi lagi kesalahan-kesalahan di masa lampau pun. Karena itu, ya, orang demikian tidak akan bertumbuh dan berkembang. Dia akan hidup terus dalam, ya, masa lampau yang tidak membawa satu keuntungan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kelemahan-kelemahan, biarlah itu menjadi masa lalu yang, ya, kalau boleh dilupakan dan meraih masa depan yang lebih baik. Demikian kita di tengah-tengah keluarga juga, ya. Bapak Ibu
bersumber dari latar belakang yang berbeda, ya, entah itu mungkin pendidikan, bisa juga ekonomi, bisa juga latar belakang keluarga, baik dalam hidup bersama juga di komunitas para suster, para pastor, frater. Di sana kita dipanggil untuk berusaha setiap hari mencari sisi positif dari saudara-saudari kita. Dan kalau itu terjadi, hidup kita akan merasa bahagia. Semakin kita mencari titik-titik lemah, kekurangan saudara-saudari kita, semakin kita tidak berkembang dan tidak menemukan apa yang menjadi harapan dan tujuan hidup kita. Karena itu, setiap orang, entah itu di tengah keluarga, entah itu dalam persaudaraan, dipanggil untuk memperbaiki diri terus-menerus setiap hari. Dengan introspeksi, dengan selalu bersyukur seperti dikatakan dalam Mazmur tadi. Setiap dalam renungan pagi kita bersyukur bahwa Tuhan, ya, dalam kekurangan kelemahan kita, hari ini kita diberi kesempatan untuk lebih berkembang lagi berbuat baik. Dan dengan demikian akhirnya kita dapat mencapai satu harapan di mana kita menjadi contoh, menjadi teladan. Akhirnya seperti kata Yesus, ya, kita tidak lagi menjadi orang buta yang menuntun orang buta. Kita menjadi orang yang terbuka mata, yang melihat dengan jelas, lalu akhirnya kita juga menuntun orang lain. Karena kita sudah melihat dengan jelas, kita juga menunjukkan, ya, apa itu, kemana, dan bagaimana. Karena apa? Bagi kita juga sudah menjadi jelas apa yang menjadi tujuan dan perjuangan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini menggugah dan juga memanggil kita untuk selalu membuka diri bagi panggilan Tuhan, menjadi orang-orang yang selalu berpikir positif, selalu berniat untuk melakukan yang terbaik dan maklum bahkan mengampuni juga mereka yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Semoga amin.